Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Nah, minta maaf teman-teman, hari ini saya terlambat menjumpai dan mengupload video karena ada sedikit kesibukan ya. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau, ya akhirnya saya terlambat menemui rekan-rekan pionir sekalian. Nah, teman-teman, seperti pada judul yang teman-teman lihat ya, pemerintah AS sedang berkomunikasi dengan, saya melihat ya, di sebuah postingan, dan postingan itu saya jadikan jadi thumbnail sebagian ya, ada tulisan berita di sana supaya teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi pemerintah AS sedang berkomunikasi dengan pengacara Pi Network ya, katanya sih ya, mungkin core team atau tim daripada Bang Nicholas untuk membicarakan tentang Pi ya, terkait masalah hak paten ya, kalau tidak salah ya. Apakah ini benar atau tidak? Ya kita tunggu ya, kita uji sesuai dengan waktu. Maka itu kalau teman-teman melihat thumbnail saya ada di sana Presiden AS ya, itu hanya sebagai sebuah lambang pemerintahan ya, tapi bukan berarti bahwa dia yang berkomunikasi ya. Itu hanya sebagai lambang pemerintahan saja ya, bersama bendera-bendera yang ada di sana ya. Jadi sebagai lambang apakah benar sedang melakukan komunikasi, kita tunggu ya. Kalau itu memang benar-benar terjadi, ya sesuatu yang spektakuler ya akan terjadi bagi rekan-rekan pioneers atau semua pemegang atau pemilik Picoin. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita pikir terlalu berlebihan ya. Tetapi saya juga bingung kenapa mereka bisa menemukan berita-berita yang terkait dengan hal seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian terkait dengan Stellar ya, sebuah aplikasi pertukaran untuk mata uang digital, ya kan? Beberapa channel telah menemukan itu. Saya nggak tahu apakah mereka mengarang-arang ya, kita tunggu saja. Intinya teman-teman bahwa segala sesuatunya itu diuji dengan waktu. Supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa paham ya. Supaya kita bisa paham, maka waktulah yang akan menguji ya. Di video-video saya yang lalu sama juga, ketika ada berita-berita saat itu, maka seiring dengan waktu, kalau itu beritanya benar, pasti akan terjadi. Dan saya lihat banyak hal yang memang benarnya ya. Contohnya ketika saya masih ingat ya, ketika saya pernah satu kali menyebutkan bahwa akan terjadi, akan segera ada pertukaran ya, exchange untuk Pi Network ya. Saat itu belum ada barcode-nya ya, baru isu. Padahal itu tidak pernah diumumkan loh dari core team, tidak pernah disampaikan bahwa kita akan segera memasuki punya fitur untuk pertukaran. Kadang-kadang core team tidak selalu memberikan informasi seperti itu, tapi sumber-sumber lain yang menemukan. Nah, saat itu saya menemukan informasi itu tidak ada dibahas dari core team. Saya hanya bilang bahwa kita tunggu apakah benar atau tidak. Kita uji dengan waktu, dan ternyata benar. Tidak lama setelah itu maka dirilis teman-teman, barcode untuk fitur barcode ya, dimana kita bisa bertransaksi hanya dengan scan barcode saja ya. Jadi ada hal-hal yang core team tidak memberikan informasi kepada kita, tetapi itu akan nyata. Ya kan? Ada hal yang menurut saya, loh kok core team tidak perlu memberikan informasi seperti ini, tetapi bagi core team itu penting.
Tapi bagi kita yang penting kadang-kadang core team tidak mengkonfirmasi. Maka ada sumber-sumber berita-berita lain yang menemukan itu, ya, menemukan untuk memberikan itu kepada kita. Ya, termasuk berita ini yang saya sampaikan barusan bahwa sekarang sedang melakukan komunikasi, ya, pertemuan untuk membicarakan tentang Picoin terkait masalah hak paten, ya. Bagaimana sistem pemerintahan bisa mengadopsi itu, saya nggak ngerti juga bagaimana caranya. Tapi intinya ya teman-teman, saya pribadi, ya mungkin kadang-kadang naluri saya juga mengatakan mana mungkin. Tetapi apa sih yang tidak mungkin? Kembali lagi bahwa apa sih yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, informasi kali ini saya rasa cukup untuk rekan-rekan pioner. Tetap semangat ya, menantikan progres-progres yang telah dibuat oleh core team ya. Sampai pada saatnya ketika open minded, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kegembiraan rekan-rekan pioner. Bahkan saya pribadi ya. Kita sudah melihat bagaimana S telah mendahului Pi Network, ya. Ada orang yang tidak yakin juga mungkin ketika saya membahas S Network, ya. Tetapi faktanya S Network telah mendarat di bursa OKX. Walaupun ya mungkin tidak seperti harapan rekan-rekan, ya. Mau ribuan atau puluhan ribu atau dolar. Namanya juga teman-teman baru. Saya rasa bahwa BTC pun, minta maaf ya teman-teman, BTC pun, Binance pun, ETH pun dimulai dengan harga dan nilai yang kecil, ya kan? Semua dari kecil, kemudian mengarah ke besar. BTC tidak akan jadi sekarang kalau tidak pernah melewati $1. Jadi kalau teman-teman kecil hati ketika melihat ya S, ya itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, respon hati kita. Ya. Sama dengan Pi Network. Saya sih sebenarnya tidak pernah dibilang punya ekspektasi tinggi sekali ya tentang Pi Network ini. Tetapi kalau misalnya itu terjadi, ya kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Nah, itu tujuan saya. Maka kita support aja. Kita ikut aja ramai-ramai memviralkan, mensupport sambil menanti open mainnet itu nyata terjadi bagi teman-teman dan Anda semua yang akan menuai hasil, teman-teman viewer. Bukan mereka, para penyinyi itu ya. Gitu ya. Para penyinyi. Oke ya, teman-teman, saya rasa cukup. Sukses, tetap semangat. Salam.